Udah nih, kita turun aja nih. Turun tuh sampai ke lokasi yang agak datar. Di situ ada satu bapak-bapak, nggak tinggi-tinggi banget sih, agak kurus, dia pakai sandal jepit doang. Dia bilang kayak gini sama kita, jangan kalian camping di sikut. Kalau itu bahasa Minangnya kan, kalau bahasa Indonesia jangan camping sini, dengan nada agak keras. Minta temenin nih sama teman-teman ini. Pergi sendiri aja kan, nggak jauh-jauh banget, kita liatin dari sini. Udah dah, tanpa pikir, soalnya saya tuh pas di gunung tuh nggak ada mikir yang aneh-aneh, Mas. Oke. Gak ada pernah mikir yang aneh-aneh kan, udah dikata orang tadi tuh kalau di gunung yang mikir yang aneh-aneh kan. Udah selesai gitu di pohon yang gede itu, Mas, kayak lihat pocong, Mas, tapi separuh doang. Ya mau teriak gimana kan. Udah saya tahan aja, separuh doang nih, separuh ini doang. Kalau dibilang pohon nggak mungkin, Mas, soalnya kayak hitam diikat-ikat gitu loh, Mas. Tapi ini putihnya tuh bukan putih banget ya, udah kecoklatan gitu. Lusuh gitu. Iya, udah lusuh banget. Tapi separuh doang. Pohon itu kayak ngeliatin gitu. Iya, saya lagi haid, maaf ya. Dan saya juga dengar kok apa yang kamu rasakan, kata yang temannya. Tapi yang saya nggak ngomong-ngomong, takutnya saya perginya kayak gitu. Oke. Saya nggak bersih naik, katanya. Terus aku nggak ngomong. Terus maaf ya, Mas ya, pembalutnya dibuang di mana? Di pohon, katanya. Oke. Nggak dibersihin itu, soalnya kita kekurangan air juga kan. Itu yang pipis itu bukan, Kak? Bukan. Yang bukan, lain lagi tuh? Bukan, iya lain lagi. Oke. Dibuang di situ tempat awal saya buang air kecil. Oh, yang ada pocong? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Ibnu Fitur Sidik di Timur Misteri. Gue ngikutin kemauan teman-teman nih. Kemarin gue upload pendakian, katanya suruh upload kisah pendaki lagi. Nah, pas banget nih. Ini ada pendaki horor yang bakal nyeritain kejadiannya ketika ngecamp. Dia nih dapat teror dari sosok pocong. Nah, seperti apa ceritanya? Lebih baik kita sapa dan berkenalan sama pendakinya langsung. Di samping gue sudah ada Kanani. Kanani, apa kabar, Kanani? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya terima kasih nih, Kanani udah jauh-jauh datang ke Timur Misteri sama dedenya nih, sama suami ya. Sampai dedenya nih ada di depan nungguin Kanani nih. Ya, lagi-lagi terima kasih, Kanani ya. Iya. Nah, ngomong-ngomong, Kanani, saya undang punya pengalaman horor di gunung ya? Iya. Di Gunung Marapi, Padang ya? Iya, Sumatera Barat. Sumatera Barat ya. Saya baru denger nih, Kak. Gunung Marapi, bukan Merapi ya? Iya, Marapi. Ketinggian berapa itu, Kak? Berapa? Tinggi ya? Ada 2000-an, Kak? 3000 kali ya? 3000-an mdpl. Kurang lebih segitu. Iya, udah lupa banget. Iya. Di tahun berapa itu, Kak? 2016. 2016. Iya. Berapa orang? Cewek 4, cowok 3. Cowok itu apa, penunjuk arah. Oh, petunjuk Iya, arah. emang udah orang sono. Porternya lah ya. Iya, orang sono emang. Nah, katanya juga Kanani ini diteror nih ya, yang di tempat nggak boleh ngecamp ya. Iya. Tempat banyak teror, dan katanya juga Kanani ini ada dampak dari nggak izin sama orang tua ya. Iya, nggak izin sama orang tua. Oke. Gokil. Nah, terornya seperti apa itu, Kak? Apa yang Kak Nani rasain itu ketika di tempat camp itu? Kayak tenda-tenda digoyang itu, kencang banget. Terus pas buang air kecil tuh di pohon yang gede itu, ada lihat pocong tapi separuh doang di pohon gede itu sampingnya. Oh, di tempat camp ada pocong itu, Kak? Iya, itu di depan tenda itu kan ada pohon gede itu, tempat buang air kecil kan. Iya. Saya buang air kecil di situ habis maghrib. Pas maghrib itu ya sebelah. Deket Kak posisinya sama Kanani? Lumayan sih, nggak jauh banget sih. Tapi jelas gitu? Jelas banget itu, soalnya kayak nggak mungkin kayu ya, Mas ya, pohon gitu ya, diikat-ikat dari kepala, dari itu nggak mungkin kan. Dengan warna yang putih udah kecoklat-coklatan itu kayaknya. Iya. Tapi kita tahan dulu kan Nani ceritanya ya. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, buat teman-teman semua, lagi-lagi gue mengingatkan, apapun yang diceritakan sama Kanani ini bukan bermaksud untuk menakut-nakuti atau memberikan hal negatif buat kalian semua, melainkan cerita Kanani ini kita jadikan pelajaran serta pengalaman untuk kita bersama. Karena memang hal goib itu ada dengan penemuan yang beda-beda.
Oke, Kak Nani bisa diceritain nggak Kak perjalanan pendakian dari pertamanya itu kayak gimana Kak? Awalnya gini Mas, saya mendaki itu tidak dapat izin dari ibu saya dan saya Oke. perginya diam-diam, bohong kayak mau nginep ke rumah teman gitu. Tapi dari rumah ke rumah teman tuh beda kabupaten sekitar 6 jaman baru sampai ke lokasi. Dengan hati ragu kan ibu tuh pasti ada firasat tuh saya mendaki ya Mas ya. Iya. Eh, terus dia ngomong kayak gini, mau mendaki apa enggak? Enggak, cuma main doang. Soalnya kan suntuk tuh libur baru tamat SMA itu tahun 2016. Pas berangkat itu kita pakai travel tuh Mas. Di travel tuh udah ada yang aneh. Soalnya di dalam mobil itu tuh kayak ada bukan ODGJ sih Mas, kayak orang ya kayak ngomong-ngomong sendiri gitu, cewek. Tapi dia duduk di depan kita. Pas duduk di depan kita dia ngomong-ngomong sendiri sampai ke lokasi dia mau nyampe rumah tuh dia nggak tahu dia mau berhenti di mana. Si orang itu. Iya si orang itu tadi nggak tahu itu mau berhenti mana. Jadi itu pas maghrib tuh jadi supirnya bingung juga mau taruh di mana ini orang katanya. Iya. Mau taruh di mana? Jadi dia nelpon orang yang menghubungi bawa ibu ini ke lokasi tadi katanya nggak apa nanti dijemput di sono. Tapi dia ngomong-ngomong sendiri gitu kayak hati-hati kayak dia ngomong-ngomong gitu hati-hati. Oh di sana ada orang tuh tuh ngapain kayak gimana gitu ya Mas ya. Udah mencurigakan lah ya, Iya. maksudnya udah ada kesan-kesan yang mencurigakan nih. Iya di dalam travel itu sama cewek tadi ibu tadi tapi dia duduknya di depan kita di belakang. Ya udah itu diberhentiin di masjid itu aja sama supir itu soalnya udah setengah jam kita nunggu keluarganya dia nggak ada jemput. Oke. Pas ditelepon di situ aja ntar ada yang jemput kata orang yang mesen travel tadi. Ya udah tuh kita jalan lagi kan dari lokasi itu ke rumah teman saya sekitar setengah jaman Mas. Oh berarti ke rumah teman dulu Kak? Iya kita tidur di rumah teman pas malam itu sebelum mendaki. Oke. Pas sampai di rumah teman tuh kita udah bersih-bersih kan, udah bersih-bersih. Terus kata teman itu gini, jangan ada yang tidur di tengah ya nanti ada yang ganggu katanya. Kirain bercanda gitu, soalnya kalau di Padang itu rumahnya seperti rumah gadang gitu loh Mas. Rumah panggung gitu? Iya rumah panggung, jadi di bawahnya itu kosong ya. Iya. Karena ucapannya kayak bercanda gitu kan rumahnya, udah saya tidur di tengah tuh kami berempat, saya di tengah. Pas malam itu tuh kan di sana dingin tuh daerahnya, dingin banget tuh. Ada yang nunjuk-nunjuk dari bawah. Kirain kayak tikus gitu kan, nggak mungkin kan tikus melompat tuh ke atas, nggak mungkin ya Mas ya. Itu daerahnya hutan gitu Kak? Enggak, pegunungan. Pegunungan? Iya pegunungan, dingin. Apa ada binatang-binatang besar gitu? Enggak mungkin Mas, soalnya rata-rata situ rumah orang semua. Oke. Ditonjok-tonjok gitu, itu mau dekat subuh kan, tonjok kayak gitu kan. Apaan ya? Kalau mau ke bawah saya juga takut. Iya. Iya, saya juga takut kan. Terus bangunin teman ini, nggak apa-apa. Apaan sih nggak apa-apa, tapi dia tetap tidur gitu. Itu tuh nggak cuma sekali dia nunduk-nunduk gitu Mas. Sampai saya nggak tidur tuh sampai paginya. Persis di bawah Kakak berarti? Iya, persis. Kita soalnya tengah-tengah kan, tunjuk gubur-gubur gitu dari bawah. Singkat cerita ya paginya tuh kan udah beres-beres tuh buat mendaki. Kita 4 cewek, 3 laki-laki. 3 laki-laki ini orang yang nunjukin arah. Oh supporter ya? Iya, nunjukin arah ke gunung itu. Jadi kita motoran tuh sampai ke kakinya gunung mendaftar. Mendaftar. Setelah mendaftar tuh, tapi satu orang dari teman saya ini sakit. Tiba-tiba sakit aja gitu. Panas, perutnya kayak masuk angin gitu Mas. Terus dibikinin sama teman tadi tuh teh pakai jamu gitu Mas. Apa tuh yang tolak angin gitu. Tolak angin ya. Tolak angin dibikinin tuh. Habis itu dia sendawa udah fit lagi kan. Barulah kita mulai mendaki. Itu jam 10 pagi. Mulai start mendaki per pos-pos kan. Terus makan siang juga. Itu masih aman aja gitu. Kayak biasa aja. Tapi kita ya namanya pertama mendaki ya Mas ya. Pasti ketawa-ketawa ya. Girang-girang gitu. Terus kata teman yang tadi bilang gini. Kak. Iya jangan gede-gede ketawanya. Teman tadi kan gede tuh. Gak enak katanya. Soalnya orang rame kan. Gak enak kayak gitu. Soalnya kalau di gunung kita saling sapa-sapa kan Kak. Saling sapa-sapa, bu, pak. Tapi, saling tegur ya? Iya, saling tegur. Tapi dia sambil nyapa tuh dia gede-gede ketawanya gitu. Oke Kak, bisa diceritain sedikit nggak Kak? Gambaran trek di Gunung Marapi ini seperti apa sih Kak?
rimbun apa gimana gitu jalurnya? Enggak rimbun banget sih, biasa aja kayak jalan setapak sih awal-awalnya sebelum kita ke sono kan ada pos tuh kayak jalan setapak aja gitu ke atas. Tapi jelas jalurnya? Jalurnya udah jelas, soalnya kita ngikut orang yang udah biasa naik. Kita ngikut. Ada porternya lah ya? Iya, soalnya kalian cewek-cewek cuma bawa badan doang mas. Bawa badan doang, selebihnya yang bawa tuh teman yang laki-laki tadi kan. Singkat cerita nih mas, udah maghrib kan. Allahu Akbar, Nah, di situ kita baru nentuin di mana kita mau nginep, soalnya udah maghrib kan. Mau ada namanya cadas itu tempat apa? Campground gitu ya? Iya, jadi kita naik kan, tapi udah rame. Udah rame. Terus kata teman laki-laki ini kita turun aja lagi ya katanya. Udah rame banget, sempit ntar angin juga kencang di atas. Udah nih, kita turun aja nih. Turun tuh sampai ke lokasi yang agak datar. Di situ ada satu bapak-bapak, nggak tinggi-tinggi banget sih, agak kurus, dia pakai sandal jepit doang. Dia bilang kayak gini sama kita, jangan kalian camping di Sikut. Kalau itu bahasa Minangnya kan, kalau bahasa Indonesia jangan camping sini dengan nada agak keras. Jangan kalian camping di Sikut. Tapi kata temannya laki-laki karena udah biasa aja itu ngomongnya kayak gitu. Tapi wajah bapak itu kayak marah banget sama kita, dilihatin gitu kan. Itu dia jalan ke bawah. Di tempat datar itu bisa sih agak 4 tenda bisa muat, tapi kita cuma 2 tenda kan. Pas kita bangun tuh sebelum bangun tenda kita bikin makan malam dulu, bikin kacang hijau. Pas itu kita bikin kacang hijau. Pas itu saya mau buang air kecil mas, di depan sono ada pohon yang gede banget tuh. Ya udah tuh saya minta temenin nih sama teman-temannya ini. Pergi sendiri aja kan nggak jauh-jauh banget, kita liatin dari sini. Ya udah dah, tanpa pikir, soalnya saya tuh pas di gunung tuh nggak ada mikir yang aneh-aneh mas. Gak ada pernah mikir yang aneh-aneh kan, udah dikata orang tadi tuh kalau di gunung yang mikir yang aneh-aneh kan. Terus kita dikasih kayak magnet itu loh masing-masing orang. Apa? Magnet? Iya. Nggak tahu tuh. Nempel ke besi itu? Iya, ibunya teman yang ngasih ke kita. Sebelum berangkat tuh? Iya, sebelum berangkat dikasih magnet kayak gitu kita. Bentuknya kayak gimana kak? Hitam, licin. Besar? Enggak, palingan segini mas. Kita dikasih itu. Kan udah dibawa udah dikasih sama ibu tadi kan. Udah pergi aja sini nggak apa-apa gitu. Udah saya pergi ke sana, pas mau udah selesai gitu di pohon yang gede itu mas, kayak lihat pocong mas, tapi separuh doang. Mau teriak gimana kan, udah saya tahan aja, separuh doang nih, separuh ini doang. Kalau dibilang pohon nggak mungkin mas, soalnya kayak hitam diikat-ikat gitu loh mas. Tapi ini putihnya tuh bukan putih banget ya, udah kecoklat-coklatan gitu. Lusuh gitu? Iya udah lusuh banget. Tapi separuh doang. Pohon itu kayak ngeliatin gitu. Mau teriak gimana? Tapi badan udah berat banget itu mas, mau ke tempat teman tadi. Udah berat banget tuh mas. Udah istighfar aja kan di dalam hati tuh. Badan udah kayak gini aja tuh, keringat udah keluar kan. Udah diusahain tuh, gak bisa lari. Gak bisa lari, kayak udah lari. Gitu ya? Iya kayak udah lari tapi kayak jalan doang gitu. Kayak udah lari. Sampai situ langsung drop gini aja nih. Astagfirullahaladzim gitu. Tapi teman-temannya nggak ngeh mas. Saya kayak gitu kan, astagfirullahaladzim itu dekat-dekat orang itu kan nggak ngeh. Terus saya cuma ngambil air minum ya udah makan yuk. Sampai gitu udah makan, sampai kan rame itu orang naik ke atas rame kan. Nggak beberapa lama kita udah diriin tenda, terus ada juga yang datang, cewek sama cowok sepasang gitu kan, entah suami istri apa pacaran saya juga nggak tahu kan. Dia mau numpang ngecamp di samping tenda kita. Tapi dia bilang gitu maksudnya? Enggak. Langsung didiriin aja gitu. Numpang ngecamp gitu. Terus kita nanya kan, nama juga cewek kan pasti gosip gitu kan, itu pacaran apa gimana gitu. Soalnya nggak keluar tenda, di dalam tenda doang mereka udah bangun tenda di dalam tenda gitu, nggak sosialisasi. Nggak tahu, udah mungkin orang mulai madu sambil ketawa-ketawa lagi kita tuh.
Singkat cerita udah jam 11 itu, udah jam 11 ya udah masuk yuk kata teman-teman laki-laki tadi tuh. Masuk lagi istirahat tapi besok mau naik lagi katanya. Subuh kita harus naik lagi nih soalnya kita harus pulang lagi ke daerah kita kan. Udah nih kita istirahat. Mungkin teman saya tuh mudah banget tidurnya mas, nggak sama kayak saya. Gampang tidur. Iya, kalau saya kan mikir dulu, kayak ngehayal dulu kan. Overthinking dulu ya. Iya, overthinking itu. Kayak tadi saya ngeliat yang aneh kayak pocong tadi kan, saya mikir loh apaan itu kan itu. Terus pas masuk ke tenda udah beberapa menit tuh mereka udah tidur tuh ada kayak gigi-gigi gitu mah, kayak gitu, keras banget, keras. Pas dilihat tuh saya perhatiin tuh ketiganya nggak ada yang tidur biasa doang, tapi di ujung teman itu tenda di luar keras banget mas, giginya kayak gigi orang menggigil, giginya beradu gitu. Iya, persis banget kayak gitu. Suara apaan lagi itu ya Allah. Saya dalam hati apa gara-gara nggak izin sama orang tua ya. Soalnya di sana kan udah nggak ada sinyal mas. Nggak ada sinyal kan, jadi emang HP saya udah mati kan, mungkin orang tua juga nelfon di rumah kan. Kayak gigi gitu. Udah aku nutup mata aja gitu, nutup ini. Kayak jalan gitu loh mas, jalan keliling tenda, terus pergi ke ujung saya lagi. Suaranya? Ya kayak gitu, gigit gitu. Ya kalau orang tidur mas suaranya nggak jalan ya. Iya gitu. Terus dari ujung tenda sono kan saya di ujung lagi tuh, tidur nggak mau di tengah lagi tuh pas itu. Nah terus dekat saya itu dia gigit gitu. Terus apa lah itu ya? Ya udah saya bangunin teman ini, berhenti dia, nggak ada tadi ya kan. Oh ya udah. Beberapa menit mereka tidur lagi tuh, saya nggak tidur mas, ya, cuma nutup mata aja kan, gitu lagi. Suara itu? Iya, suara itu lagi, tapi pas di dekat saya tidur, baru tuh yang sebelah sana. Iya ngeh. Nah nih denger nggak katanya? Iya dari tadi loh saya kayak gitu denger itu. Ya apaan ya, keluar yuk katanya, ngajak keluar dia. Nggak kak, takut. Nggak ada apa-apa, keluar yuk. Itu tuh sekitar jam 11:30 kali ya. Keluar yuk. Udah yuk keluar. Pas dilihat emang kagak ada apa-apa mas. Nggak ada binatang atau apa? Nggak ada. Jarak tenda kakak sama tenda yang laki-laki ini jauh? Nggak jauh banget sih. Tenda kita berapa meter, tenda teman laki-laki, terus tenda pasangan tadi. Nggak ada apa-apa. Terus teman tadi itu karena dia temanan sama teman laki-laki ya bangunin tuh yang teman laki-laki tuh. Lu dengar nggak itu deh? Enggak gitu aja, nggak tidur dari tadi. Ternyata laki-laki ini nggak tidur mereka. Nggak ada deh. Kami dengar. Nggak ada itu, udah tidur aja. Itu paling apa ranting-ranting gitu kan. Yang laki-laki ini positif thinking terus kalau kita ngomong kayak itu. Masuk dari tenda lagi mas. Udah jangan pikirin lah nih kata kakak tadi kan. Udah tidur lagi. Gak beberapa lama gitu mas, cuma 15 menitan lah. Tenda digoyang tuh. Digoyang kenceng banget itu goyangnya. Baru tuh bangun teman yang 3 tuh, baru bangun berempat kami goyang tuh. Angin ya, bukan lah masa angin kayak gitu yang gubur-gubur kayak gitu. Apaan tuh mas? Itu baru kita keluar berempat tuh, nggak ada angin pun nggak ada ya. Cuaca di gunung mah dingin ya, kita emang pakai jaket kan. Nggak ada. Kayak ada yang goyang-goyang. Iya goyang kenceng banget itu tenda. Udah masuk lagi tuh, berusaha positif thinking juga tuh teman-teman kan. Kita nggak usah tidur dah kata teman yang ujung kan. Teman yang ujung tuh juga penakut sama kayak saya kan. Cuma ya bentar doang tuh mas, gubur lagi, goyang lagi. Iya, digoyang lagi tuh. Apa itu ya? Baru tuh kita ngomong lagi sama laki-laki itu, udah dah saya di luar aja dulu ya, ganti-gantian ya kata teman-teman itu. Udah yang laki-laki tuh hidupin HP itu di luar. Tapi masih kita tidur kan masih dengar tuh mas, dia pendaki-pendaki ada yang naik itu masih nyapa-nyapa pak, ibu masih nyapa-nyapa sih, masih dengar kan. Itu mau dekat-dekat subuh tuh, mungkin yang tadi udah masuk lagi kan, teman-teman udah tidur, saya masih belum bisa tidur. Baru dah dengar orang rame naik ke atas. Suara orang? Iya orang rame kayak ngomong-ngomong gitu loh mas, kayak rame banget kayaknya ke atas itu. Gimana orang mendaki ya, rame banget naik ke atas rame kan. Wah udah jam berapa ya katanya, udah rame aja orang naik ke atas, pengen bangunin teman kan. Mungkin kita mau naik lagi nih.
Terus pas saya ngintip itu di tenda kagak ada orang. Suaranya suara rame. Dia lagi ngobrol gitu ya? Ngobrol jalan. Iya. Rame naik ke atas itu, ngobrol jalan. Kayak obrolannya juga nggak tahu saya mas apa kayak itu, kayak gimana, kayak kita sama teman kan ngobrol-ngobrol kayak gitu sampai dia naik ke atas. Kok nggak ada orang ya? Kalau saya ngomong ini masih berinding sih, masih berasa yang kok dulu itu. Udah pengen nangis, berasa bersalah juga kan kita, apa ini ya efek kemarin gak izin sama orang tua ya. Udah deh, berusaha buat tidur lagi, berusaha kan tetap nggak mau mas, denger lagi tuh orang naik. Denger lagi jelas banget rame mas. Pas ngintip kagak ada. Bangunin teman lagi udah kayak mereka udah gimana ya, orang udah enak tidur kan, udah wajahnya udah kita udah tahu ya mas ya gimana ya mau bangunin mereka kan. Udah biarin aja kan, jam mau hampir subuh tuh lama rasanya mas, lama banget kayak orang ngobrol-ngobrol sambil naik. Pas ngintip nggak ada, diam cuma di beberapa menit ulang lagi. Pas kakak keluar ngeliat gitu suaranya hening? Nggak keluar sih mas, lihat di apa itu di tenda gitu hening. Masuk lagi tuh ya kayak orang jalan lagi rame-rame ke atas, rame-rame. Udah tuh subuh tuh mas nggak bisa tidur. Pas nggak lama itu kan baru tuh teman laki-laki lagi ke tenda kita, gimana mau lanjut naik nggak katanya. Kalau jam segini enak naik, karena saya belum tidur nih dari semalam. Saya mau tidur dulu boleh nggak atau saya, soalnya kan udah mulai siang gitu kan. Boleh nggak saya, kok tidur tapi katanya mau naik, nggak ada tidur semalaman kan. Mau diceritain gimana kan, pasti yang ini nggak percaya, yang teman-teman lagi, soalnya udah naik terus, dia nggak pernah dengar yang aneh-aneh kata dia kan. Ya udah tuh tidur sampai pagi, saya tidur tuh bisa tidur saya mas, dari orang tuh udah bangun saya tidur baru bisa tidur. Tapi mereka teman-teman nggak ngelanjutin naik nggak? Enggak, dia nungguin itu sampai jam 7:30 baru naik, soalnya udah telat banget itu sebenarnya naiknya mas. Sebelum naik tuh ngambil air dulu, ada air dikit tuh di bawah. Jadi yang cewek ini apa gitu nggak mau gitu, soalnya mereka masak tuh. Iya, ya, bagi-bagi tugas lah gitu. Iya, jadi saya yang ngambil air sama 2 teman cowok ini. Pas saya ngambil air ke sono, pas lihat air itu di atas pohon itu kayak ada kain putih gitu loh mas. Kayak melayang-layang gitu kain putihnya. Oh gerak? Iya, melayang-layang gitu. Tapi pas saya lihat, apaan sih? Kayaknya siapa juga yang jemur di situ di pohon yang tinggi itu kan? Itu udah pagi kan? Udah pagi itu, banget itu, yang putih. Terus saya emang nggak ngomong nih sama laki-laki, yang udah firasat saya emang dia nggak percaya orang itu yang laki-laki itu. Ya udah tuh, pas saya selesai ambil air kan, padahal saya di tengah tuh mas, kayak orang manggil. Ada yang manggil? Kayak emang ada manggil Nani kayak gitu, tapi suaranya tuh kayak cewek tapi agak serak-serak gitu. Nani. Oke. Tapi saya nggak ngikutin mas. Nani. Saya ngomong sama temannya laki-laki, bang manggil ya. Manggil apaan? Nggak ada manggil. Itu tadi manggil, nggak ada. Katanya lanjut. Kurang tidur nih katanya. Udah lanjut jalan kan, sampai ke tenda kita makan. Pas naik lagi tuh mas, kan ada batu-batuan kan. Pas ada batu-batuan itu, kalau naik ke atas tuh batu-batuan tuh jalannya terus pelan, kayak kalau enggak yang di bawah kena batu gitu. Oh iya. Ya kan batu-batu kecil, ya runtuhan. Perasaan saya tuh jalannya udah pelan banget mas. Tapi kayak ada tarikan gitu kaki mas. Berat. Iya, gak ada tarikan jadi kepleset. Iya. Kayak ada tarikan tapi kepleset gitu. Nani kenapa? Ada yang berat, ada yang nari. Makanya jalannya itu hati-hati, pelan-pelan aja, nggak usah cepet-cepet katanya. Udah pelan kok. Ya kerasa banget ada yang nari gitu mas. Jadi apa namanya tuh, kayak gini jatuhnya nih. Ini kayak apa namanya? Kayak ditahan gitu. Iya kayak ditahan. Itu banyak yang nolong itu. Kalau nggak sanggup lagi mendaki, udah kita turun aja ke tenda. Karena saya masih penasaran ya, mau tetap naik ke atas kan.
Ya udah saya masih sanggup kok daki. Ya udah kayak nggak ada apa-apa aja tuh mas, saya ketawa sama teman-teman, berusaha kan nggak ingat-ingat yang kejadian tadi itu. Pas turun terpleset lagi di tempat yang sama. Di situ juga? Di situ juga saya terpleset lagi. Oke. Tempat yang sama saya terpleset lagi. Itu lumayan agak terguling dikit sih saya daripada tadi, nggak guling ke bawah. Mungkin karena dikit. turun kali ya. Nah turun, terguling dikit itu. Ya udah tuh. Tapi yang anehnya mas kayak nggak sakit gitu loh mas. Oh nggak kerasa apa-apa kak? Nggak, biasanya kalau orang jatuh kan kayak jalannya agak patah-patah gitu Iya, kan. entah kesleo ya. Ini nggak sakit gitu Oke. jalannya. Nggak sakit. Ya udah kita apa aja nanti ya, nggak sakit tapi luka. Oh ada lukanya? Kayak ada luka. Soalnya saya mendaki itu pakai celana pendek. Waktu itu saya masih pakai celana pendek, pakai jaket itu doang. Cuma ini luka sama kaki luka. Lukanya nggak kerasa sama sekali kak? Nggak kerasa. Kan biasanya perih itu masa ini nggak kerasa. Itu malah dicuci juga sama air. Oke. Ya udah turun lagi tuh. Berapa kali tuh mas ada tuh tempat duduk di batu tadi tuh. Kami duduk istirahat kan sebelum ke tenda tuh, menikmati kelihatan tuh yang di bawah-bawah ya mas ya. Yang di bawah-bawah kelihatan tuh kayak rumah-rumah warga atau menikmati suara tadi manggil lagi. Nani kayak gitu, suara yang cewek tapi serak-serak gitu. Nah ini mikirnya teman-teman aja manggil, tapi orang tuh ya sibuk sama foto-foto sama apa kan. Pas foto terakhir itu saya foto sama teman-teman tuh ada yang hitam mas, tapi fotonya ya di Facebook lama, emang kita nggak pakai Facebook lagi kan. Oh ketangkap kamera? Iya, kita ada yang hitam kayak terbang kayak gitu loh mas, hitam kayak gitu aja. Ada itu waktu itu aja pas di samping saya. Itu kan di depan tuh bertiga tuh, saya belakang, pas di samping tuh ada yang hitam kayak gitu, kayak apa ya, kayak nggak ada aja orang, kayak hitam aja gitu, tapi jelas banget hitamnya. Kayak bayangan terbang gitu kan? Iya, kayak bayangan terbang hitam. Tapi pas ngehnya udah turun. Pas lagi di bawah? Iya, pas itu nggak ngeh, kita lihat kan. Terus kita turun. Terus ada tuh yang sama-sama mendaki bilang kayak gini sama saya, "Bu, ibu bawa apaan itu?" katanya. Apaan gitu? "Bu, bawa apaan itu?" Kirain bercanda ya. Nggak ada bawa apa-apa, cuma bawa tas kecil doang kan. "Ibu bawa apaan itu?" katanya. Tapi saya penasaran tuh mas, saya mau nungguin di tenda kan, dia baru naik gitu orangnya. Jadi nggak ketemu sama orang itu, mau nanya bawa apaan sih. Iya, apa yang dia lihat gitu. Apa yang dia lihat, "Bu, bawa apaan itu?" kata orang yang sama-sama jalan, dia mendaki sendurun. Bu, bawa apaan itu bu, nggak berat ya. Tapi terus dia ngomong sama teman, ditungguin, nggak mungkin kita nungguin dia kata temannya tadi, soalnya kita harus pulang kan hari ini, kita harus pulang. Oh iya. Pas turun lagi tuh teman itu sakit perut mas, yang cewek sakit perut tuh, tiba-tiba dia sakit perut kayak nangis gitu, katanya dia mau BAB, kayak pup kayak itu, dia mau BAB katanya. Ya udah BAB sono kan ada tempat tuh, pohon yang gede, tempat saya lihat. Berarti ini belum dibawa nih kak? Belum, masih di trek, masih jalur pendakian? Iya, masih. Ya, kita tungguin nih, kan bawa tisu basah, temenin dong kayak gitu. Ya udah kita temenin, tapi jarak kita lumayan jauh, dia ketutup pohon, kita di sononya. Gak lama dia teriak. Teriak aja dia gede, "Ada apa?" "Tuh ada yang liatin," katanya. Tapi dia nggak ngomong liatin tuh kayak sosok apa, dia nggak ngomong, cuma bilang ada yang liatin kayak. Kita lihat kan di mana posisinya di situ. Pikir saya tuh orang yang liatin orang yang mendaki gitu. Iya, yang dia lihat. Iya, tapi nggak ada. Soalnya itu pohon gede kan, udah hutan dulu ya samping-sampingnya. Kagak ada orang. Iya, tadi ada orang lihat ngintip di sono katanya. Dia teriak gede banget itu, dia teriak kayak dia apa-apain sama orang. Iya, keras lah gitu. Iya, nggak ada. Oh ya udah, siapa sih? "Kamu udah cebok belum?" "Belum, tadi ada yang lihat serius." Sampai dia pucat gitu loh mas, pucat banget ya saat itu. Ya udah tuh, ya udah kita turun aja sih, udah nggak tenang nih kayak dari semalam gitu kan. Ya udah turun, bersihin tenda tuh, udah dibersihin kan. Turun pas mau sampai ke lokasi pos kedua itu mas, ada yang kesurupan di situ, tapi bukan rombongan kita. Lagi kesurupan, Tapi bukan rombongan kita.
Cuma dia teriak-teriak, cuma ngomong kayak gini, jangan ngomong-ngomong kotor, jangan ngomong-ngomong kotor kayak gitu. Yang kesurupan itu. Iya, kalian jangan ngomong-ngomong kotor sih, yang ngomong-ngomong kotor ini tempat bersih nih, kalian ngomong-ngomong kotor kayak marah itu gitu. Oke. Saya liatin aja kan, maksudnya ini apa kan, apa ada di kita gitu kan. Nyindir ya. Iya, tapi perasaan selama di sono kita nggak ada ngomong-ngomong kotor Mas ya, kita kayak teman aja gitu, manggil kayak kita kan kalau di sono katanya harus panggil Pak Bu gitu. Oh katanya gitu. Iya, jadi kita manggil orang tuh Pak Bu gitu kalau kita Walaupun ketemu. teman sendiri. Iya, tapi kalau saya sih kakak aja tuh udah nggak biasa kan manggil Pak Bu. Iya. Kalian yang ngomong-ngomong kotor di sini, ini tempat bersih kata yang kesurupan tadi itu. Kayak gimana ya, lempar-lempar badan dia. Yang kesurupan itu? Iya, nggak kepegang sama yang lain itu, sama Iya. anggotanya itu lempar-lempar badan dia. Ya udah kita pulang aja yuk, kata langsung aja kita turun, ngapain di sini kan kita nggak ada urusan nih katanya kan, kita udah selesai juga kan, yuk kita pulang. Pas kita pulang, pas di pos udah sampai nih, pas pos mau naik mau turun kan, Pos pendaftaran iya itu. baru udah saya cerita gini, saya nemuin ini, saya cerita gini, baru udah maaf ya kata teman yang satu lagi itu, saya kemarin datang bulan gitu ya. Oke, ternyata dia haid. Iya. Di situ pengen marah, pengen Haidnya gimana lagi tuh. di situ atau udah di rumah lagi haid gitu Kak? Pas mau naik tuh dia udah haid hari pertama itu. Oh berarti dia pun nggak tahu sebelumnya ya? Iya, dia tuh taunya pas buang air kecil. Oke. Tapi dia nggak Cuman ngomong. dia ngerahasiain. Iya, dia ngomong mau marah gimana, dia teman kita kan. Iya. Iya, saya lagi haid, maaf ya katanya. Saya juga dengar kok apa yang kamu rasakan kata yang temannya, tapi Yang saya haid nggak, itu? iya saya nggak ngomong-ngomong, takutnya ke saya perginya kayak gitu. Oke. Saya nggak bersih naik katanya. Terus aku nggak ngomong. Terus maaf ya Mas ya, pembalutnya dibuang di mana? Di pohon katanya Bang. Oke. Nggak dibersihin itu, soalnya kita kekurangan air juga kan. Itu yang pipis itu bukan Kak? Bukan. Yang sebuah bukan lain lagi tuh? Bukan, iya lain lagi. Oke. Dibuang di situ tempat awal saya buang air kecil. Oh yang ada pocong? Iya. Nanti dia buang di sono. Iya. Alhamdulillah sampai lah ya Iya, semuanya ya, alhamdulillah, walaupun baru tahu di situ nih. Iya, alhamdulillahnya itu Mas. Tapi kalau misalnya saya ikutin suara tadi, mungkin saya bisa nggak ketemu itu Mas. Iya. Berapa kali dia manggil saya kan? Yang manggil nama kakak gitu ya? Iya, Nani dengan suara cewek tapi serak-serak gitu. Oke, nah hingga akhirnya setelah dari situ kakak pulang tuh? Iya, pulang pas ibu nelpon. Udah ada sinyal di situ ya? Iya, udah ada sinyal, ibu nangis-nangis nelpon. Kayaknya ibu mimpi Nani dibawa sama orang kayak gitu. Oke. Kayak kamu mau mati apa? Ibu ngomong kayak gitu. Mau mati apa? Ngomong kayak gitu kan, nangis-nangis ya, kayak marah, nangis, kesel gitu, anaknya bohong kan. Iya. Kecewa lah ya Iya. Kak ya? Nah, gue nggak ngajarin lu bohong katanya. Terus kalau izin pun saya nggak dapat izin kata saya kan. Terus bapak lagi kan, semalaman ibu sholat zikir mikirin kamu katanya. Iya. Itu kayak mungkin tamparan juga buat saya Mas ya. Mungkin kalau orang ibu saya nggak sholat atau zikir untuk saya, mungkin saya udah ke bawah kali ya, Mayang manggil tadi. Iya. Mimpi kamu dibawa sama orang ini. Dan pas di situ, pas saya nggak akan mendaki lagi, udah kebersih ke hati saya sampai saya nggak Kapok akan gitu? iya kapok. Sekalipun diizinin nggak? Ya sekalipun saya nggak akan mendaki lagi. Kapok. Kapok kayak yang kayak apa tadi itu Mas, tenda kita digoyang-goyang itu loh. Iya. Nah hal apa ya Kak yang menjadi dominan banget kakak ini kapok gitu? Kayak Dari segi fisik yang capeknya atau dari yang godaan-godaan si makhluk-makhluk yang di sana gitu? capeknya juga Mas, capeknya lama banget Mas, sampai di rumah Iya. saya masih capek itu. Iya. Masih berat banget itu badan. Sampai di rumah tuh saya di apa itu Mas, diobatin juga sama ibu saya. Diurut-urut gitu? Enggak, diobatin kan, ibu saya tuh bisa ngobatin orang iya, saat iya. itu kan. Diobatin kan, kayak itu dikasih air minum air putih, entah apa yang dibacain tuh, saya dibacain kayak gitu. Oh oke. Diobatin sama, terus badan saya udah gimana ya, nggak kuat jalan lagi itu Mas. Merah-merah juga badan saya waktu itu. Ada memar gitu Kak? Iya, merah-merah. Pas itu badan saya merah-merah. Udah kapok banget saya. Enggak mistis. Kalau mistis di gunung itu beda sama mistis yang kita rasain Di bawah ini Iya, gitu ya? beda banget. Soalnya menarik banget dia Mas. Maksudnya itu menarik, kayak mau membawa gitu. Oh ada sisi-sisi yang seperti itu gitu? Iya, kayak mau membawa. Kayak saya dipanggil tadi itu kan sebenarnya dia tuh mau membawa gitu. Oh iya.
Tapi untung kayak mungkin doai orang tua juga di Iya, rumah ada kali ya doa maksudnya. di Iya. rumah yang lagi nyariin gitu Iya. kayak. Soalnya hampir mau 2 hari nomor saya nggak aktif. Jadi salahnya itu sih kayak mungkin kita ngecewain orang tua juga nih ya. Dan baiknya jangan terlalu egois lah ya, Iya, jangan terlalu egois, jangan ambil keputusan sendiri gitu iya ya. buat kita sendiri. Selagi ada orang tua kita harus minta izin apapun itu kegiatannya. Iya, pelajaran lah buat kita pribadi, buat teman-teman semua ya kak ya. Pelajaran Dari buat kita. ceritanya Kak Nani ini. Oke kak, yang mau saya tanya ini nih kak, memang kalau di Padang itu banyak kayak larangan-larangan gitu kayak dari Banyak. segi mistisnya nih. Iya, banyak larangan, Banyak ya? banyak. Dari segi bayi juga mas. Bayi, Iya, misalnya bayi baru lahir itu, mas kalau di sana namanya palasi, tahu nggak mas? Palasi. Palasi kayak kepala terbang itu loh. oh kayak kuyang. Ah ya, kuyang. Itu anak bayi itu nggak boleh didekatin atau dibawa keluar ke tempat keramaian, soalnya masih mistisnya kayak gitu kalau anak bayi. Oh, oke. Nanti itu Diambil sama si kuyang itu. iya, ntar kita sakit, badan kita kurus-kurus. Kayak cerita tadi itu kan, ibu saya, karena saya tahu itu ibu saya juga bisa ngobatin itu waktu saat ibu saya Iya, masih iya. hidup. Jadi ibu saya membantu anak itu mas. Oh, banyak pasien-pasiennya yang dari korban si kuyang ini. Iya, jadi kayak bukan ritual sih mas, pengobatannya itu ibu saya tuh kayak ngasih air itu loh mas, air, Iya. kasih ramuan-ramuan tapi didiamin selama 1 malam di Medianya itu, halaman gitu. ya, di halaman rumah. Terus ntar ibu pasti ngomong kayak ini, kalau ada yang apa-apa jangan apa ya, jangan takut ya, biasa itu katanya. Ntar kalau kayak malam tuh berisik banget tuh kalau ada obat-obatan kayak gitu. Oke. Nah, maksudnya yang saya mau tanya ini kak, kayak magnet tuh ya, memang itu umum gitu? Nggak tahu mas, kita sama ibu tuh dikasih itu magnet. Nggak sempet nanyain kak, Nggak. bawa-bawa aja gitu, maksudnya Bawa-bawa gunanya aja. untuk apa Iya. gitu? Magnet dimasukin dalam plastik. Dari si anaknya kakak nggak nanyain juga? Enggak, kita kan anaknya bilang kayak itu kan udah dikasih ibu kan. Iya. Oh iya ya, udah pegang itu aja. Tapi nggak ada ngefek juga sih menurut saya mas. Iya. Digangguin juga. Iya, karena kan. masih dapat gangguan juga ya. Iya, nggak ada ngefek Ya juga. kembali ke yang dititipin lah ya, intinya Iya. seperti mau percaya ya enggak ya Iya. terserah lah ya. Terserah. Iya. Dan juga kayak tadi tuh kak, saya baru dengar nih kak, di Padang tuh ternyata kalau di gunung apa di mana-mana kak harus manggil ibu bapak gitu. Oh, Manggilnya ibu gitu. iya ibu bapak. Kalau setahu saya waktu saya mendaki itu, teman tuh bilang kalau nanti ada orang yang lewat tuh pendaki yang lain, kita manggilnya ibu sama bapak ya. Itu dari gitu. supporter yang 3 itu. Iya, dari yang ngasih supporter arahan. sama teman yang sering mendaki yang cewek. Tadi ada salah seorang yang sering mendaki Oh, juga. ada gitu. juga dari wanitanya ada yang pernah mendaki. Disuruhnya seperti itu. Panggil pak ibu ya. Gitu. Wah, Siapapun. kalau sama teman sendiri gitu kak, semuanya kita naik berdua nih. Saya manggil Kak Nani kan kak gitu ya. Iya. Kita naik dulu harus merubah panggilan itu nggak? Sebenarnya kata mereka iya, tapi Harus saya, merubah juga. iya kata mereka sih nanti panggil saya ibu ya, tapi saya nggak Ya, karena nggak terbiasa kan. ya. Tetap manggil kakak aja. Iya. Terus nggak nanya-nanya gitu kak, kenapa Enggak. bisa gitu? Nggak pernah nanya Nggak saya pas nanya-nanya. saat itu. Ngikut aja gitu. Ikut aja, ngalir aja. Oke Kak Nani, gokil sih ceritanya, serem juga nih. Tapi mungkin satu pertanyaan lagi dah Kak Nani. Kak Nani kan sempet nih dilarang sama kakek-kakek atau bapak-bapak ya, yang ngecamp di bukan di tempat camp lah kasarnya ya, lebih turun ke bawah dikit. Iya. Kak Nani dapat penjelasan nggak kenapa orang tua itu ngelarang gitu? Nggak juga sih mas, dia langsung turun. Apa gitu. dari ke pihak di pos 1 pas ketika daftar turun itu kan menjelaskan kenapa kita nggak boleh gitu, apa ada? Jadi kalau saya menurut saya gitu, mungkin godaannya itu karena kakak udah dilarang nih ngecamp di situ. Iya. Jadi kakak maksain. Kalau di Lawu kan ada spot-spot yang memang pendaki ini katanya pantangannya nggak boleh ngecamp di sini, semuanya ada pos 4 yang nggak boleh di pos 4. Tapi ketika kita maksain nih buat ngecamp di situ karena kadang ada dampak gitu kan. Tapi kakak nggak menanyakan gitu. Enggak. Ikut-ikutan aja lagi-lagi. Ikut-ikutan aja. Termasuk ke yang ngajak kakak ini yang cowok-cowok ini enggak? Iya, katanya dia udah terbiasa mendaki, nggak apa-apa. Oh, dia pun nggak percaya itu. Iya, dia udah biasa mendaki, naik turun hampir tiap hari dia naik turun katanya. Ke gunung itu? Iya, soalnya emang udah kayak mengkasih jalur ke orang-orang yang baru mendaki gitu. Oh, dia pekerjaannya seperti itu juga ya, Iya. porter gitu ya? Iya. Oke, Nani sekali lagi terima kasih banyak. Iya. Kak Nani udah mau berbagi pengalamannya. Nah, sebelum pamit undur diri, lagi-lagi gue mengingatkan, apapun yang diceritakan sama Kak Nani ini, lagi-lagi bukan bermaksud untuk menakut-nakuti atau memberikan hal negatif buat kalian semua, melainkan cerita Kak Nani ini kita jadikan pelajaran serta pengalaman untuk kita bersama. Karena memang hal goib itu ada dengan penemuan yang berbeda-beda. Gue Ibnu Peter Sidik dan Kak Nani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nani, terima kasih banyak. Terima kasih.